Khawatir Indonesia dalam bahaya, Jokowi segera temui Vladimir Putin minta bantuan atasi masalah pangan. Dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia. Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia, melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan. Presiden Joko Widodo dan Presiden Vladimir Putin berjabat tangan Rabu malam melakukan pertemuan bilateral di kediaman resmi Presiden di Bolshoi, Sochi, Federasi Rusia. Imbas perang Rusia dan Ukraina dirasakan oleh seluruh negara-negara di dunia. Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi khawatir saat ini Indonesia berada di zona ekonomi yang berbahaya. Bila perang antara Rusia dan Ukraina belum berakhir dalam beberapa bulan ke depan, ekonomi Indonesia pun bakal terpuruk. Pasalnya saat ini berbagai harga pangan dan energi di pasar global telah dipatok ke harga tertinggi. Kondisi ini tentunya dapat menjadi tantangan terberat bagi Indonesia. Hal terpenting yang saya khawatirkan adalah harga makanan. Jadi kami ingin perang di Ukraina dihentikan, diselesaikan dengan negosiasi sehingga kami dapat berkonsentrasi pada ekonomi, kata Presiden Joko Widodo dalam wawancara eksklusif di Kota Serang, Provinsi Banten. Kekhawatiran tersebut tak hanya dirasakan Indonesia saja, namun hampir seluruh negara di berbagai belahan dunia, hingga membuat Presiden RI Jokowi dikabarkan tengah berencana mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 30 Juni mendatang untuk membahas permasalahan krisis pangan, dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Kunjungan ini nantinya akan dilakukan Jokowi setelah pihaknya menghadiri pertemuan kelompok G7 yang berisikan negara-negara ekonomi maju di Jerman pada 26 sampai 28 Juni 2022. Setelah G7, saya akan mengunjungi beberapa negara yang terkait masalah pangan, tegas Jokowi kepada CNBC International. Meskipun sejumlah negara telah melayangkan sanksi ke Rusia, namun hingga kini Indonesia masih memegang teguh untuk terus bersikap netral. Bahkan pada April lalu, ketika Zelensky meminta bantuan Indonesia untuk mengirimkan senjata, Jokowi dengan tegas menolak permintaan tersebut dengan menawarkan bantuan kemanusiaan sebagai gantinya. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya perpecahan konflik yang makin parah dan dikhawatirkan dapat memperburuk krisis pangan dunia. Mengingat Rusia dan Ukraina sendiri merupakan pemasok pangan dengan komunitas gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Bahkan program pangan dunia PBB mencatat 323 juta orang di tahun ini tengah menghadapi kerawanan pangan parah sebagai akibat dari melonjaknya berbagai bahan pangan imbas dari perang di Ukraina. Lebih lanjut, di tengah panasnya konflik invasi, Indonesia sendiri kini tengah terjebak dalam pergolakan geopolitik antara Amerika Serikat dan China. Terlebih selama beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat dan China tengah menghadapi perang dingin dalam memperebutkan kawasan strategis di Indo-Pasifik. Menanggapi hal tersebut, Jokowi memilih untuk netral dan tetap menjalani kerjasama perdagangan dengan keduanya. Kita ingin kawasan ini damai, sehingga kita bisa membangun negara kita dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Rivalitas, apalagi perang, tidak akan bermanfaat bagi negara manapun, tegas Jokowi dalam menanggapi persaingan Amerika Serikat dan China. Departemen Luar Negeri Indonesia mencatat sejauh ini perdagangan barang bilateral Amerika Serikat dan Indonesia di 2021 telah mencapai 37 miliar dolar Amerika Serikat dan perdagangan jasa mencapai 2,4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 lalu. Sementara total mitra dagang Indonesia dengan China di tahun 2021 telah tembus hingga 124,34 miliar dolar Amerika Serikat. Hal inilah yang membuat Jokowi memilih sikap netral di tengah gejolak geopolitik antara Amerika Serikat dan China. Begitupun dengan Australia, di mana Jokowi membantah adanya kerenggangan hubungan Indonesia dan Australia karena membentuk AUKUS, fakta keamanan baru yang dibuat Amerika Serikat, Australia, dan Inggris untuk membangun sebuah pusat pengembangan kapal selam bertenaga nuklir. Meski pembuatan fakta ini membuat cemas Indonesia, namun Jokowi terus mendorong lainnya untuk tetap mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Kami berdua ingin hubungan kami menjadi lebih baik, lebih dekat dan lebih konkret dalam investasi dan perdagangan.